Bapak Ibu, senang sekali bisa melayani kembali dari tempat ini. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang live streaming dari rumah. Saya percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebelum saya membagikan firman hari ini, saya meneruskan salam dari Pastor Yudi. Pastor Yudi sekarang sedang ada di Korea, mendampingi Pastor Philip ya. 2 minggu yang lalu kalau saya nggak salah Pastor Philip ada mengupdate ya di forum ini, di ibadah ini, bahwa beliau ada undangan ya. Ada salah satu gereja di Korea yang mengundang Pastor Philip. Ya, Pastor Yudi tadi pagi telepon saya, dia mendoakan saya untuk menyiapkan saya pelayanan khotbah sepanjang hari ini, dan dia titip salam buat semua jemaat Balikpapan, katanya Pastor Yudi ya. Oke, sepanjang hari ini Bapak Ibu saya beri judul serangkaian khotbah saya hari ini dengan satu judul Hikmat Penciptaan. Ya, saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita berpetualang dari ayat 1 sampai ayat 31 di kitab Kejadian 1. Ini kitab pertama dan ini adalah lembar pertama di dalam Alkitab Bapak Ibu. Ya, saya mempersembahkan ini mewakili keluarga lah ya. Ini adalah hasil rema yang kami dapat di saat teduh kami berempat. Saya, istri dan 2 anak kami. Kami pernah melakukan hal yang sama pada masa-masa COVID ketika kami coba sama-sama mau mengeksplor satu skop dari kitab Keluaran tentang Harun dan Miriam kalau masih ingat. Dan waktu itu saya ingat banget kami mendapat 11 poin. 11 poin ya, 4 orang menyumbang 11 poin. Nah, kitab Kejadian ini baru saya baca ketika saya kembali mengulang pembacaan Alkitab beberapa bulan yang lalu. Sekarang saya udah di kitab Keluaran. Dan waktu saya baca, saya menemukan banyak sekali rema, banyak sekali value, banyak sekali kebenaran firman Tuhan itu banjir dengan mudahnya. Akhirnya pada saat teduh, saya membuka floor buat keluarga saya gitu ya. Ayo kita explore masing-masing. Bisa dapat apa dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 ini. Dan Bapak Ibu tahu kami dapat berapa poin? 20 poin loh. 20 poin yang tidak sama. Jadi itu kami 4 orang berarti 5 putaran. 5 putaran dan harus diakhiri, harus di stop karena anak-anak sudah bilang, "Pak, besok kami ulangan." Jadi mau belajar katanya. Oke, kami dapat 20 poin dan hari ini saya persembahkan 12 poin. 3 poin setiap ibadah gitu ya, selalu 3 poin ya biar gampang dibawa pulang ya. Dan ada 4 judul khotbah. Yang tadi pagi di ibadah pertama saya beri judul Let There Be Light. Itu perkataan Tuhan ketika di hari pertama yang diciptakan adalah terang. Let there be light, Tuhan bilang jadilah terang dan terang itu jadi. Ya, saya membahas tadi pagi tentang uniknya terang itu. Saya mendemokan dengan lampu sorot betapa terang itu tidak bisa diintervensi oleh gelap. Ketika terang hadir, gelap menyingkir. Tapi kalau dibalik nggak bisa. Luar biasanya Tuhan ya. Dia memilih salah satu karakter dia selain kasih, dia adalah terang. Dan itu unik sekali. Putih dan hitam bisa digabung jadi abu-abu. Putih dan hitam jadi abu-abu kalau digabung. Kalau ngerti art, seni, pasti ngerti ya campuran putih dan hitam akan jadi abu-abu. Tapi terang dan gelap tidak bisa digabung. Bapak Ibu bisa lihat rekamannya kalau ingin tahu tentang terang. Di ibadah kedua tadi jam 11 saya bicara tentang keteraturan. Tuhan itu suka keteraturan. Saya bongkar kode di dalam Alkitab, tadi butuh papan tulis. Dan saya tunjukkan betapa Tuhan itu sangat detail dan terencana, well structured, well organized ketika dia melakukan penciptaan di 6 hari itu. Sangat teratur, bahasanya sama urutannya mulai dari air, cakrawala, darat, lalu mengisi dengan binatang air, burung, babi tadi katanya. Anak-anak jemaat tadi di ibadah 2 waktu saya tanya, enaknya binatang darat apa ya? Yang diwakilin semua jawab babi gitu. Ya. Menarik sekali kalau Bapak Ibu punya pergumulan dengan keteraturan, dengan kerapian, ketepatan waktu, organize, structure kayak gitu-gitu. Bapak Ibu bisa nonton yang ibadah 2 ya. Nah yang hari ini nanti saya beri judul Tercipta Karena Tuhan Berkata.
Nanti saya akan masuk lebih dalam, nanti yang terakhir saya kasih judul Man Oh Man. Itu ungkapan kalau bahasa Indonesia gini loh, ya ampun manusia. Kurang lebih seperti itu. Betapa manusia itu di ibadah keempat nanti ya, diistimewakan sama Tuhan loh. Diberi karpet merah, di VIP-kan sama Tuhan. Tapi reaksi kita ini ya, kenapa sulit sekali? Ya itu di ibadah keempat. Kembali ke ibadah ketiga, tercipta karena Tuhan berkata. Sebagai opening, saya ingin men-challenge kita semua. Menurut Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan dunia ini selama 6 hari, menggunakan firman, menggunakan perkataan, itu perumpamaan atau harfiah. Itu harfiah Bapak Ibu. Ya, jadi benar-benar memang Tuhan menciptakan bumi dan semua isinya, bukan bumi aja, tata surya dalam 6 hari dengan ucapan kata-kata. Itu bukan perumpamaan, itu beneran Bapak Ibu. Makanya kalau di Alkitab itu ada tulisan Tuhan berfirman, Tuhan berfirman, Tuhan berfirman. Semua itu adalah perkataan yang punya kuasa mencipta dari nol. Ya, kitab Kejadian nanti kalau kita baca bumi itu dari belum berbentuk sampai Tuhan bilang semuanya sungguh amat baik. Semua dari nol, dari void itu hampa, gelap tidak berbentuk menjadi sungguh amat baik. Itu hanya hanya menggunakan perkataan. Apakah kita tidak ingin tahu Tuhan ngomong apa aja kalau sudah punya kuasa perkataan seperti itu? Aneh sih menurut saya. Perkataan itu sangat powerful sekali. Hari ini kita akan banyak bicara tentang perkataan. Bahkan Tuhan titipkan itu di dalam kehidupan manusia. Saya kutip dari Pastor Kong Hee kalau saya nggak salah namanya. Bapak Ibu tahu nggak bahasa Ibraninya Allah itu apa? Bahasa asli Alkitab kan Ibrani ya. Tahu bahasa Ibraninya Allah? Tulisannya itu YHWH. Terima kasih Pak. Yahweh. Pastor Kong Hee bagus banget mengemasnya. Bapak Ibu gini loh. Itu susah diucapkan karena tidak ada vokalnya. YHWH. Coba bayangin kalau kita nggak tahu Yahweh. Kita mau baca YHWH itu gimana? Nggak bisa. Karena tidak ada vokalnya. Tapi ternyata ada rahasia di balik itu. Cara menyebut Yahweh kata Pastor Kong Hee. Itu seperti bernafas. Yang YH pertama kita menyebutnya ya. Yang kedua weh. Mau bernyanyi sama. Ya, weh. Waktu kita lahir sebelum menangis pertama bayi. Ya, weh. Sebelum kita mati. Ya, weh. Mati. Di setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Apapun itu kita menyebut nama Allah. Indah ya. Keren ya. So Allah tidak pernah bermain-main dengan perkataan. Kita baca sama-sama yuk. Kitab Kejadian 1 dari ayat 1 sampai 31. Saya bacain buat Bapak Ibu semuanya. Sedikit catatan, sedikit disclaimer Bapak Ibu. Nanti waktu saya membacakan saya akan kasih beberapa bonus pengetahuan. Tapi saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk masuk menyelami itu. Karena kitab Kejadian 1 sampai 31 ini Bapak Ibu kalau saya baca. Saya semakin percaya Tuhan, the creator God itu ada. Nggak bisa lari dari itu Bapak Ibu. Nanti akan banyak temuan-temuan ya berdasarkan pengetahuan yang saya akan lontarkan ke Bapak Ibu. Sebagai bonus pengetahuan saja, saya tidak akan masuk lebih dalam membahas itu. Saya lebih memilih membahas hikmat penciptaannya daripada kebenaran-kebenaran sejarah atau sainsnya. Saya sudah lama belajar tentang ini juga Bapak Ibu. Di waktu saya kuliah saya pernah ngambil mata kuliah sains penciptaan. Dan sampai sekarang masih banyak hal yang saya tidak ketemu jawabannya. Nggak ketemu Bapak Ibu. Ya, dan bahkan ya semakin kalau kita belajar tentang hal itu ya. Kalau hati kita nggak dijaga benar-benar. Yang muncul itu hanya panas hati dan keinginan untuk berdebat. Ya saya nggak tahu itu yang saya rasakan. Mungkin banyak yang nggak setuju dengan saya. Tapi itulah yang saya rasakan. Semakin saya mempelajari tentang the gap theory, the canopy theory, semualah sains penciptaan. Gak tahu ya, hati ini kok rasanya pingin mencari lawan debat. That's why saya stop untuk terlalu menggali itu terlalu dalam karena ada batasnya.
Tuhan itu sumber transformasi, bukan sumber informasi. Nggak usah kepo, mencari jawaban, semua hal harus ada jawabannya. Pastor Philip kemarin 2 minggu yang lalu ya, bagus banget mengemas perkataan yang saya suka sekali. Kalau kita membaca Alkitab, kalau kita berusaha menyelidiki Allah, good luck my friends katanya. Tapi kalau kita membaca Alkitab dengan harapan Allah akan menyelidiki hati kita, we have the luck. Saya lebih memilih yang nomor 2. Kita menyelidiki Alkitab, kita cari nilai-nilai hikmatnya supaya kita mengizinkan Allah menyelidiki hati kita. Then we are luck, we are more than luck. Yuk, Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 ya. Saya akan baca dan nanti saya akan kasih bonus-bonusnya, tapi saya nggak akan kasih jawaban-jawaban yang terlalu panjang. Ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bapak Ibu perhatiin ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, tapi kenapa yang diciptakan itu belum berbentuk, kosong dan gelap gulita? Allah tidak pernah menciptakan seperti itu kan harusnya. Masa Allah menciptakan bumi yang kosong, belum berbentuk dan lain-lain? Ini ada yang namanya the gap theory, yang menyatakan dari ayat 1 dan ayat 2 itu udah terpisah jutaan tahun. Jadi waktu Allah menciptakan semuanya udah baik, terus dirusak oleh iblis ya dan lain-lain sampai hancur, sampai tidak berbentuk. Jadi Kejadian 1 ini menurut para ahli the gap theory ini bukan penciptaan tapi renovasi, memperbaiki. Again, saya nggak akan masuk terlalu dalam, saya juga nggak tahu jawabannya. Ya, nggak penting, tidak perlu terlalu dicari jawabannya. Saya hanya mengantisipasi, memastikan Bapak Ibu siap dengan the gap theory. Ya, nggak ada jawabannya juga sih, susah ketemunya itu. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Kalau terang itu dipisahkan dari gelap, kalau terang itu baik, berarti gelap kurang tidak baik. Teman-teman boleh lihat, Bapak Ibu boleh lihat ibadah saya, khotbah saya yang di ibadah pertama saya bahas tentang itu. Ya, bahkan saya menganjurkan Bapak Ibu yang bekerja di malam hari, sebisa mungkin cobalah untuk dihindari. Karena firman sudah bilang sih, malam itu Tuhan sengaja menidurkan kita dengan mematikan lampu dunia. Supaya kita tidur. Kalau Bapak Ibu masih bekerja di malam hari, ya saya nggak suruh Bapak Ibu resign ya. Enggak, tapi coba pikirkan, karena itu bukan nature kita. Nature kita malam hari itu tidur. Bisa nonton ibadah 1 ya. Lanjut, ayat 5, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ayat 6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Nah, di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Bingung ya, air, cakrawala, air. Ini ada yang teori yang namanya the canopy theory. Yang bilang dulu itu di atas langit masih ada air. Air itu yang ditumpahkan Tuhan ke bumi waktu banjir Nuh. Tapi itu pun banyak kelemahannya. Sekali lagi saya tidak ketemu jawabannya. Ini air apa? Ya, gak terlalu dipakai kok dalam kehidupan suami istri. Enggak terlalu dipakai kok dalam pengembalaan CG. Enggak. Ya lebih baik Bapak Ibu belajar taat. Gimana caranya punya pekerjaan tidak lepas dari CG. Punya pekerjaan tidak lepas dari ibadah. Berhenti dari kebiasaan-kebiasaan adiktif. Itu jauh lebih punya nilai daripada mencari kebenaran yang seperti ini. Ya, yuk. Ayat 9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Ini nanti daratan. Ayat 10, lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamai laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Ini tumbuh-tumbuhan. Diciptakan di hari ketiga. Segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Jadilah petang, jadilah pagi itu maksudnya rotasi pergantian hari. Ya, itu cuma pergantian hari aja. Hari ketiga, tanaman diciptakan di hari ketiga. Hari keempat, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala. Untuk memisahkan siang dari malam. Matahari bulan diciptakan di hari keempat. Tuhan menciptakan tanaman di hari ketiga, tapi baru menciptakan matahari di hari keempat. Kenapa ini? Padahal tanaman membutuhkan matahari buat fotosintesis. Ada yang terbalik di sini. Nonton ibadah saya yang kedua.
Lanjut, ayat 15 aja ya. Dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi dan jadilah demikian. Ayat 16. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu. Yang lebih besar menguasai siang itu apa? Matahari. Yang lebih kecil menguasai malam itu apa? Bulan. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Dan untuk menguasai siang dan malam. Dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah memisahkan terang dari gelap. Allah menyatukan pernikahan yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Tapi Allah memisahkan terang dari gelap yang tidak bisa disatukan oleh manusia. Ibadah satu saya ngomong, Bapak Ibu, in my humble opinion ya, Bapak Ibu, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Saya ngomong tadi pagi, kebenaran yang kontroversi harus tetap diberitakan. Kalau Bapak Ibu punya rencana keluarga, anak yang mau menikah, terang dan gelap beda agama, please pikirkan ulang. Enggak bisa. Ya, lanjut. Ayat 20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, ikan-ikan diciptakan. Hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala burung-burungan. Ya, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, segala jenis makhluk hidup yang bergerak, berkeriapan dalam air dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 22. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, penuhi air dalam laut, hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang, jadilah pagi, itu hari kelima. Ini hari ke-6 sekarang. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata, binatang darat. Diciptakan bersamaan dengan manusia. Ayat 25, Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tapi binatang darat Allah tidak berkati dan tidak disuruh berkembang biak. Unik ya. Nanti ini di ibadah terakhir. Kenapa binatang darat tidak disuruh diberkati sama Tuhan? Banyak banget ya rahasia-rahasia kejadian tuh banyak sekali Bapak Ibu. Ini baru satu skop loh. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi. Berkuasalah atas ikan, burung dan binatang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Untuk menjadi makananmu. Yes, desain awal kita itu boleh memakan makanan yang berbiji. Buah, gandum, padi. Loh berarti menurut Alkitab kita harus vegan ya kok? Saya nggak mau berdebat di situ. Babi masih enak kok. Yuk lanjut. Ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuhan hijau. Jadi makanan hewan darat itu tanaman hijau yang tanpa biji. Ya walaupun sekarang kelelawar makan mangga ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itu hebatnya ya. Ketika manusia sudah diciptakan, Allah mengganti yang tadinya dia bilang semua baik menjadi sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Dalam 6 hari Bapak Ibu. Sudah ngitung gak berapa kali Allah berfirman atau Allah berujar? Dalam 6 hari dari ayat 1 sampai 31. Gak usah repot-repot, saya sudah hitung. 10 kali. 10 kali, 10 itu angka sempurna Bapak Ibu. 10 itu angka sempurna. Dia itu sangat produktif di dalam berbicara, Tuhan itu. Tuhan itu adalah Tuhan yang bicara banyak, bukan banyak bicara. Produktif sekali dalam setiap perkataannya dia. Ketika dia berbicara Bapak Ibu, semua yang keluar dari hasil pembicaraan dia, hasil bicara dia, bertahan sampai sekarang 6.000 tahun. Umur bumi berapa? Nah ini pasti banyak perdebatan juga. Kalau menurut hitungan ini umur bumi 6.000 tahun Bapak Ibu. Tapi menurut para ahli sejarah, jutaan tahun. Nggak ada jawabannya juga, tapi saya lebih percaya 6.000 tahun sih. 6.000 tahun perkataan Tuhan itu. Dia ciptain 6.000 tahun yang lalu sampai sekarang masih ada. Siapa yang punya perkataan seabadi itu? Nomor 1 yang saya mau bagikan Bapak Ibu di sore hari ini. Tuhan berkarya banyak ketika diizinkan bicara banyak. Itu poin saya nomor 1. Saya ulangi. Tuhan berkarya banyak. Multimedia ngikutin saya kan? Oh ya. Tuhan berkarya banyak
ketika diizinkan bicara banyak. God is speaking God. Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu berbicara. Jadi aneh kalau Bapak Ibu sering bilang, saya nggak mendengar suara Tuhan. Tipuan yang paling digemari iblis adalah dia berbisik di telinga kita bahwa mendengar suara Tuhan itu sulit. Saya punya rumus yang paling gampang Bapak Ibu untuk mendengar suara Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mendengar suara Tuhan, then start reading. Tahu artinya? If you don't hear God's voice, start reading. Kalau Bapak Ibu kesulitan mendengar suara Tuhan, mulai baca Alkitab. Kalau Bapak Ibu sudah baca Alkitab nggak dengar juga, baru boleh komplain. Kalau belum baca Alkitab, bilang nggak dengar suara Tuhan, jangan komplain dulu lah, pulang dulu kerjain PR-mu. Ya? Kalau kita mau merindukan produktivitas ilahi di dalam kita, izinkan dia bicara banyak. Karena dia produktif sekali di dalam perkataannya. Produktif sekali. Dia mencipta dengan berkata. Ketika kita yang lebih banyak bicara, kita itu sedang mengurangi porsi Allah berbicara. Pernah nggak Bapak Ibu dalam doa? Coba aja sekali-sekali. Di dalam doa nggak usah ngomong, diam saja. Boleh nyanyikan satu pujian gitu ya. Setelah itu diam. Diam. 15 minutes, 20 minutes. Diam. You will hear God's voice. Pasti. Saya bisa lakukan itu dan bisa keluar air mata. Tapi kalau kita yang bicara, Tuhan aku minta ini dong, aku minta rumah dong, aku minta gaji naik dong, aku minta ini. Ketika semakin banyak kita bicara, maka porsi Tuhan bicara akan semakin berkurang kan? Karena gak mungkin dua-duanya bicara, siapa yang dengar? Kurangi bicara kita. Saya kasih quote, ini quote saya yang paling nyeleneh. Saya tidak pernah bikin quote yang bercanda seperti ini, tapi gak apa-apa ya. Quote-nya bisa ditampilkan Bapak Ibu ya. Untung saja manusia itu diciptakan di hari ke-6. Kalau manusia diciptakan lebih awal, penciptaan itu gak akan selesai karena manusia menginterupsi Tuhan terus. Walaupun tentulah, walaupun manusia interupsi Tuhan tetap bisa jalan lah. Gak, ini maksudnya bercanda aja. Quote saya ini maksudnya bercanda aja. Hanya untuk mengingatkan kita betapa kita ini sering sekali banyak bicara dan tidak menghasilkan apa-apa. Padahal ketika kita mengizinkan Tuhan bicara, dia akan menghasilkan apa-apa. Jadi untung ya manusia itu diciptakan di hari ke-6. Kalau enggak itu Adam itu mungkin sama Hawa, ini jelek banget rumputnya. Ini harimau kok kayak gini sih, jelek banget gitu ya. Di semua diprotesin sama manusia. Untung di hari ke-6. Don't interrupt him Bapak Ibu. Let's just let him finish. Jangan interupsi dia terus. Kita mungkin bisa mulai mendengar Tuhan. Kita mungkin mulai hearing God, tapi seringkali kita tidak beralih berpindah meneruskan menjadi listening. Bapak Ibu tahu bedanya hearing and listening? Di Roma itu kan bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Pendengaran yang ditulis oleh Roma di situ menggunakan kata hear, bukan listen. Jadi kadang kita itu mulai hear dulu nggak apa-apa. Tapi lanjutkan ke listen. Karena iman itu memang timbul sekilas. Dari perkataan firman yang muncul atau lewat sejenak saja. Itu iman udah muncul. Tapi lanjutkan rasa ingin tahu, lanjutkan rasa rindu itu dengan membaca Alkitab. Mempelajarinya, merenungkannya siang dan malam. Bedanya hearing and listening Bapak Ibu. Hearing itu Bapak Ibu cuma dengar sekilas. Kalau saya bilang gini loh. Did you hear that? Dengar gak tadi ada bunyi apa? Ada dengar gak? Itu dengar sekilas. Tapi kalau saya berkhotbah seperti ini, Bapak Ibu tidak sedang menghearing saya. Tapi melisten karena menyimak. Iman itu cuma timbul ketika kita hearing loh. Jadi gak perlu kok Bapak Ibu langsung menyimak firman, gak perlu. Kata-kata itu akan lewat seret. Iman itu akan timbul. Wah kok muncul ya perkataan firman ini ya. Terus kita cari tahu, kita pelajari, kita masuk ke tahap listen. Cukup hearing loh, cuman kadang-kadang kita itu ya tidak mau berpindah dari hearing ke listening. Di CG dibagikan firman, direnungkan gak sih? Di CG dibagikan Anda boleh sambil main, sambil cerita, mungkin gak menyimak ngobrol sama sampingnya, itu hearing. Tapi
Firman Tuhan itu punya kuasa untuk tinggal di dalam hati manusia. Dia akan tinggal, dia akan mengoperasi kita dari dalam. Nanti one day kita akan berpikir tentang ayat itu. Nah, itu masuk dalam tahap listening. Hanya di dalam listening pergeseran itu bisa terjadi. Hearing belum menghasilkan apa-apa. Hanya menimbulkan rasa rindu, penasaran untuk pingin tahu lebih jauh tentang Tuhan. Begitu kita masuk ke listening, baru pergeseran hati dan mujizat itu akan terjadi. Tapi masalahnya, kita nggak mau berpindah dari hearing ke listening. Kita selalu merasa gini loh, kita selalu merasa Tuhan belum berbicara kepadaku. Padahal Tuhan sudah berbicara, tapi kita tidak suka dengan pembicaraannya Tuhan itu. Karena kita tidak suka dan kita bilang Tuhan belum berbicara. Karena kita menunggu Tuhan berbicara yang kita sukai. Kebanyakan dari kita tuh tahu loh kebenaran tapi tidak melakukan. Siapa yang bisa berdebat dengan saya? Kalau pekerjaan tidak boleh menghalangi CG. Coba, siapa yang bisa berdebat dengan saya boleh angkat tangan yang bilang pekerjaan boleh kok menjauhkan saya dari CG. Nggak ada yang bilang itu benar. Tapi yang melakukan banyak. Kenapa? Kenapa kita tidak bisa berpindah dari pengetahuan ke praktek? As a gentleman, sebagai pria sama pria, salaman sama saya. Gentleman agreement, kalau bapak ibu merasa itu benar, do it. Kecuali bapak ibu merasa itu nggak benar. Nggak kok. Kalau ada kerjaan CG nggak perlu kok. Oh ya sudah, nanti urusannya beda lagi. Ya kita akan ngomong lebih jauh. Tapi kalau Bapak Ibu setuju dengan saya, salaman dong, gentleman agreement. Come on, are you gentleman? I am gentleman. Saya kalau udah shake hand dan saya itu sepakat, saya akan lakukan. Saya akan lakukan with all my heart. Tapi kalau Bapak Ibu udah setuju nggak lakukan, that's not a gentleman. Even not a ladies. Ladies even much better than that. Para wanita bahkan jauh lebih baik dari itu. Sorry ya kalau agak keras ya. Siapkan hati ya Bapak Ibu ya. Tuhan tidak berhutang petunjuk apapun kok. Tuhan tidak berhutang didikan apapun ke kita. Kita yang berhutang mendengarkan Dia. Ya jadi Bapak Ibu jangan bilang, enggak aku belum tahu kok, aku belum tahu kebenarannya kok. Adiktif apapun yang kecanduan. Semua yang kecanduan mulai dari rokok sama pornografi. Shake my hand kalau Bapak Ibu bilang itu fine-fine aja dan itu baik-baik saja. Bahkan anakku boleh merokok, anakku boleh pornografi. Come on, shake my hand. Tapi kalau nggak setuju, come on, be consistent. That's a gentleman. Kebenarannya kita udah tahu kok, sudah tahu. Nggak usah dilihat dari sisi agama. Pastor Philip bilang apa? Ada nggak di Alkitab itu nggak boleh ngerokok? Hah, kata Pastor Philip, masih ingat nggak jawabannya apa? Nggak perlu tanya ke Tuhan, apa yang kita bisa tanyakan ke dokter? Jawabannya udah clear, udah jelas. Dan stop it. Nggak bisa Eko, jangan pakai tenagamu, pakai tenaga Tuhan. Pernah nggak coba tenaga Tuhan? Guarantee, jaminan, guarantee Anda akan berhenti. Itu nomor 1, baru nomor 1. Maafkan saya ya Bapak Ibu kalau saya terlalu terus terang. Yuk kita lanjut ya. Kita lanjut ke poin berikutnya. Nah Bapak Ibu yang menarik adalah ya tidak hanya tidak hanya apa yang sudah terjadi itu pernah dikatakan oleh Tuhan. Tapi apa yang Dia katakan itu juga akan terjadi masih. Ya kan? Jadi kebenaran firman, kebenaran di Alkitab itu satu persatu terbukti loh. Kalau Bapak Ibu ikutin sejarahnya ya, satu persatu terbukti loh. Tidak ada kitab yang setepat kita, Alkitab. Tidak ada. Saya udah baca. Maksudnya bukan baca kitab lain ya. Saya udah baca kebenaran-kebenarannya dari setiap sudut pandang inilah ya. Saya cukup objektif membandingkan. Tidak ada yang setepat Alkitab kita. Tidak ada. Semua satu persatu udah terbukti apa yang Alkitab tulis. Artinya apa yang Alkitab tulis yang belum terbukti akan terbukti. Tunggu aja waktunya. Semuanya akan digenapi. Enggak berarti memang Tuhan itu memberitahukan semua hal ya. Enggak.
Enggak, ya Tuhan itu bukan sumber informasi. Tadi Pastor Philip juga pernah bilang ya, dia itu sumber transformasi. Dia tidak akan beritahukan semua masalahmu, apa yang akan terjadi. Dia akan beritahukan bagaimana cara mengatasi masalah itu. Itu ada semua di dalam Alkitab. Kalau Tuhan bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan apapun yang Dia bilang pasti sudah terbukti di Kejadian. Semua terjadi. So Bapak Ibu kalau punya masalah segala perkara tanggung di dalam Tuhan. Pasti kita bisa, pasti. Come on. Pasti. Saya udah praktekin itu sama keluarga. Poin nomor 2 Bapak Ibu yang saya mau bagikan. Kalau Tuhan sudah mengatakan, Dia akan melakukan. If God said it, He'll do it. Pasti. Lah terus kalau Tuhan, apapun perkataan Tuhan itu pasti terjadi, pasti akan Dia lakukan. Kenapa kita tidak muncul keinginan untuk membaca apa yang Dia sudah pernah katakan? Aneh kan? Aneh gak sih? Ya itulah semua lilitan dosa. Dosa yang membuat kita tidak menarik lagi perkataan Tuhan itu. Kan itu logika ya. Kalau semua perkataannya pasti akan terjadi karena sudah terbukti terjadi, kenapa kita tidak ingin cari tahu apa yang Dia katakan? Why? Kita nih loh paling kepo, manusia tuh paling kepo, apalagi manusia netizen Indonesia. Paling kepo, semua pingin tahu. Tapi kenapa tidak pingin tahu perkataan Tuhan? Why? Dosa ya, itu lilitan dosa. Bedanya gini loh Bapak Ibu, manusia kalau dia berkata bisa terjadi nggak? Bisa sih. Kalau manusia berkata butuh waktu untuk dilakukan, butuh waktu lagi untuk menghasilkan hasil, benar? Kalau Tuhan berkata tidak ada waktu langsung terjadi. Creation, 6 days only. Semua jadi dalam 6 hari. Kenapa 6 hari? Tuhan mau menciptakan dalam 6 detik, even 1 detik juga bisa. Itu tadi saya jelaskan di ibadah 2. Kenapa Tuhan kok sampai 6 hari? Semua perkataan Dia itu loh terjadi kok. Janjinya itu luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu baca nanti di kejadian yang tadi kita baca. Tadi saya udah jelasin ya. Gini loh Bapak Ibu. Tadi kan saya udah kasih bocoran sedikit ya. Matahari diciptakan di hari keempat. Tanaman diciptakan di hari ketiga. Oke. Karena matahari diciptakan di hari keempat. Tanaman diciptakan di hari ketiga. Lalu siapa yang menerangi? Terangnya Dia. Terangnya Tuhan. Karena Tuhan sudah menciptakan terang di hari pertama. Tuhan itu penghasil terang. Bapak Ibu boleh baca di Wahyu 22. Di ibadah 2 tadi saya udah baca. Di situ dibilang nanti di surga kita nggak butuh matahari karena ada terangnya Kristus, ada terangnya Tuhan. Nah, masalahnya gini loh Bapak Ibu. Ketika Tuhan itu sumber terangnya di hari 1, 2, dan 3 itu sumber terangnya dari Dia. Lalu Dia menciptakan malam. Maka kalau sinar itu tetap ada di Dia, artinya malam hari Dia nggak bersinar dong. Malam hari tidak ada Tuhan dong, paham? Paham gak sampai sini? Berat ya? Kalau Tuhan kan bilang di hari pertama sampai hari ketiga matahari belum ada, tapi sudah ada terang. Terangnya dari Tuhan. Belum ada matahari Bapak Ibu. Nah kalau terang itu tetap mengandalkan terangnya Tuhan, maka di malam hari ketika gelap kan tidak ada cahaya kan, tidak ada terang. Berarti Tuhan tidak ada di malam hari. Betapa kasihannya kita malam hari gak ada Tuhan, mengerikan sekali. Tapi Tuhan sudah terlanjur ngomong bahwa terang itu harus ada. Karena Tuhan komit dengan perkataannya, Dia ciptakan matahari. Tidak perlu lagi dari Dia. Berikutnya, contoh berikutnya Bapak Ibu. Manusia itu berdosa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan dosanya sangat menjijikkan. Sampai sama Tuhan di reset semua. Dibasmi habis semua di zaman siapa? Nuh. Habis semua karena dosa. Tinggal Nuh dan keluarganya untuk melanjutkan. Tuhan berharap kelanjutannya ini nanti keturunannya lebih holy lah. Lebih kudus lah. Bahkan Tuhan berjanji aku tidak akan lagi mengutuk manusia. Tidak akan lagi menggunakan air untuk membasmi manusia. Dikasih tanda pelangi. Ingat ya? Itu stempel perjanjian Tuhan dengan kita. Dia gak akan lagi kasih banjir yang membasmi kita. Sayangnya lambang itu dipakai LGBT ya sekarang. Aduh. Itu lambang indah sekali perjanjian Tuhan dipakai LGBT sekarang. Nah, sudah nih manusia dibasmi setelah Nuh. Setelah Nuh manusia masih berdosa enggak? Masih, malah lebih menjijikan dosanya. Lah, terus gimana nih Tuhan? Sudah terlanjur ngomong katanya enggak boleh lagi membasmi manusia.
Tapi aku juga sudah terlanjur ngomong bahwa manusia itu sungguh amat baik. Aduh gimana dong kata Tuhan, ini kalau saya memanusiakan Tuhan ya. Aduh gimana dong supaya manusia tetap baik, tapi aku gak boleh lagi menghukumnya. Apa yang dilakukan? Hanya karena dia sudah ngomong bahwa manusia akan jadi sungguh amat baik. Karena dia sudah terlanjur ngomong dia tidak akan menghukum manusia lagi. Apa yang dia lakukan? He sent his only son to the cross. Hanya karena janjinya. Dia sudah terlanjur ngomong. Cara untuk mendamaikan itu jalan keluarnya, dia kirim anaknya ke salib. Selesai. Janjinya tetap ditepati, manusia tidak dihukum, apalagi manusia berpotensi menjadi sungguh amat baik ketika menerima karya keselamatan, karya salib. Hanya karena perkataannya dia mengorbankan anaknya. Aman, masihkah kita gak pingin baca firman? Bapak Ibu, itu contoh yang kedua ya. Tuhan ada quote yang saya mau tambahkan juga Bapak Ibu. Untuk kita tahu, apa ya ngomongnya ya. Kalau kita mau tahu approval Tuhan gitu ya. Ini Tuhan setuju atau enggak gitu ya. Ada satu quote yang bagus sih yang menurut saya kita perlu bawa di dalam kehidupan kita ya. Basically Tuhan itu selalu setuju dengan dirinya dan seringkali tidak setuju dengan kita. Ya, itu approvalnya Tuhan. Tuhan itu selalu setuju dengan dirinya dan biasanya seringkali tidak setuju dengan kita. Nah, semua persetujuan itu ada di dalam Alkitab. Cari tahu supaya kita tahu mana saja yang di-approve oleh Tuhan, yang disetujui. Karena dia nggak bisa untuk mengingkari perkataannya sendiri gitu loh. Dia selalu setuju dengan dirinya dan seringkali tidak setuju dengan kita. Jadi jangan baca pikiran kita sendiri. Baca firman. Itu poin nomor 2. Kita lanjut poin nomor 3 ya. Yuk kita lanjut nomor 3. Nah yang menarik lagi ya. Ini tadi saya ada kasih sedikit bocoran ya. Kenapa Tuhan itu butuh 6 hari? Di ibadah sebelumnya ada, di sini saya akan bahas tambahannya ya. Kalau mencipta itu semudah berkata, kenapa Tuhan butuh 6 hari? Ada yang pernah bertanya ini enggak? Karena Tuhan, ya basically Tuhan itu suka proses. Tuhan itu, gini loh, di pengalaman saya ya, resep proses Tuhan yang paling suka dia pakai adalah membuat kita menunggu. Waiting is the main recipe of God's process. Dia bisa menciptakan bumi dalam hitungan 1/1000 detik, tapi dia memilih 6 hari. Karena dia ingin mengajarkan kita bahwa perintah pertama lahir, biarkan terjadi dulu. Perintah kedua lahir, biarkan terjadi dulu. Air diciptakan, biarkan dulu garamnya supaya lebih pas buat ikan-ikan nanti. Garamnya, suhunya, baru ikan diciptakan di hari lupa lah saya. Cakrawala diciptakan dulu biar udaranya enak dulu, dibiarkan sama Tuhan dulu. Diproses dulu, biar anginnya pas, baru burung diciptakan. Begitu juga dengan daratan. Ya, yang saya ingin bagikan dari poin yang berikutnya ini adalah sebelum ada perintah baru dari Tuhan, selalu kembali ke perintahnya yang lama. Ketika Tuhan menciptakan di hari pertama, di hari pertama Tuhan menciptakan terang. Ketika Tuhan menunggu menciptakan di hari kedua berikutnya, terang tetap berlaku kok. Terang tetap berlaku dan tetap valid buat bumi. Jadi ketika Bapak Ibu merasa belum ada perintah baru dari Tuhan, menurut saya ya yang paling gampang, perintah lama sudah dilakukan belum? Ya itu rema yang saya dapat sih Bapak Ibu ya. Kita itu seringnya seringnya sulit menunggu. Banyak dari kita itu yang tidak tahan menunggu. Jadi pingin perintah yang baru dari Tuhan. Padahal Tuhan bilang perintah yang lama aja kamu belum lakukan. Kamu minta yang baru. Yang lama sudah dilakukan belum? Sama seperti tadi saya bilang juga ya di awal ya.
Kita itu cenderung menanti-nantikan perintah baru hanya karena kita tidak suka dengan perintah yang lama. Dan kita menunggu Tuhan kasih dong perintah baru yang itu aku gak suka sebetulnya. Kasih aku perintah yang baru Tuhan. Ketika Tuhan mau ngasih berkat gitu ya. Tapi kita masih punya hutang terhadap perintahnya yang lama. Saya pikir kita gak punya hak loh menuntut berkat itu. Ya ini saya mengoversimplify ya, menyederhanakan secara berlebihan aja ya. Kalau Tuhan bilang, kamu layani aku dulu ya, misalnya ini ya. Ya ini bodoh-bodohan lah. Lalu kita belum melayani. Terus kita minta berkat atau kita minta petunjuk yang baru terhadap bisnis kita. Lah yang lama aja belum dilakukan. Banyak PR-PR yang sering kita tunda. Padahal kalau kita mau naik kelas, kerjakan dulu ujian yang lama Bapak Ibu. Selesaikan dulu PR yang lama. Gak usah minta yang baru. Ada quote yang bagus saya dapat dari Preston Morrison. Saya suka ngikutin Instagramnya Preston Morrison juga sih. Any word God speaks, perkataan apapun yang Tuhan omongkan, mau kemarin, yesterday, today, and tomorrow, is a good word for you and for me. Jadi gak usah lah nunggu perintah yang baru kalau perintah yang lama itu masih berlaku dan itu pasti masih bagus buat kita. Seperti Tuhan menciptakan itu loh, ditunda harinya, dibiarkan. Biar ada proses dulu supaya waktu ikan masuk ke airnya udah hangat, udah pas suhunya. Jangan minta ikannya, cepetan dimasukin. Loh airnya udah diproses belum? Kita itu cenderung menuntut perintah yang baru yang kita sukai. Kalau kita gak suka, kita bilang Tuhan belum bicara. Gitu loh. Padahal yang lama belum dilakukan. Aslinya kita tuh cuma menunggu Tuhan memberikan instruksi yang kita sukai. Yang gak datang-datang kalau yang lama belum dilakukan Bapak Ibu. Kita harus punya kesetiaan untuk melakukan perkara-perkara yang kecil yang datang duluan. Supaya Tuhan memberikan instruksi yang lebih besar yang datang kemudian. Itu dari saya Bapak Ibu untuk merangkum semuanya. 3 poin yang saya sudah bagikan hari ini. Saya undang PAW untuk naik ke atas panggung yuk. Ada 3 poin yang sudah saya bagikan hari ini. Yang pertama, Tuhan berkarya banyak. Ketika diizinkan bicara, banyak. Tapi kebanyakan dari kita yang bicara banyak sampai mengurangi porsi Tuhan berbicara. Padahal ketika kita banyak bicara kita tidak menghasilkan apa-apa. Dan ketika Tuhan bicara dia menghasilkan apa-apa. Kita tahu banget itu kebenaran itu. Yang kedua, kalau Tuhan sudah mengatakannya, oh ini menghibur sekali. Ini menghibur sekali buat saya. Firman-Nya itu jadi kekuatan buat saya karena apapun yang dia sudah bilang, dia pasti akan katakan. Bahkan anaknya dikorbankan hanya demi menepati perkataannya. Apakah Bapak Ibu gak punya rasa ingin tahu apa yang dia sudah bilang di Alkitab? Apakah rasa malas kita masih lebih besar dari rasa ingin tahu kita bahwa apapun yang dia katakan itu pasti terjadi loh. Yang terakhir, sebelum ada perintah baru dari Tuhan, yuk selalu kembali ke perintah lamanya yang belum kita lakukan. Terima kasih Bapak Ibu, kita tutup Alkitab kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita.